Oke, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Uh, Halo, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Kabar baik juga. Terima kasih ya sudah mau mengikuti konseling sore ini ya. Ya, Ibu. Saya juga berterima kasih, Ibu. Ini hari kan pertemuan kita pertama. Jadi, Ibu dapat informasi dari wali kelas kamu itu bahwa kamu tuh ada punya sedikit masalah. Jadi, Ibu mengundang kamu untuk mengikuti konseling ini. Jadi, bagaimana? Ya, Ibu. Bagaimana sekolah kamu? Apakah baik-baik saja sekolah Baik, Ibu. online kamu? Ini baik-baik saja, Ibu. Hanya agak sedikit melelahkan. Oh ya, yang semangat ya. Stres, Bu. Ya, yang semangat ya untuk sekarangnya. Sebelum kita memulai konseling kita, lebih baik kita perkenalan nama dulu. Ibu juga baru kenal kamu juga baru tahu Ibu. Tapi kamu perkenalan namanya pakai inisial saja. Bisa? Ya, Ibu. Silakan Bisa, perkenalkan nama kamu terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Perkenalkan nama saya inisial G, Ibu. Oke. Jadi Ibu panggil kamu Adi G ya. Adi G. Oke. Ya, siap, Ibu. Siap, Ibu. Jadi Ibu mengundang kamu untuk mengikuti konseling ini supaya Ibu mau membantu kamu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sekarang. Karena Ibu dapat informasi dari wali kelas kamu itu ada beberapa mata pelajaran yang tugasnya kamu tidak kumpul dan ada yang terlambat. Jadi Ibu mau membantu kamu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana? Siap, Ibu. Minta maaf karena pada pandemi ini kami tidak bisa mengikuti konseling secara langsung, lewat daring saja karena di tuntutan protokol kesehatan kita tidak boleh bertemu secara langsung untuk pembelajaran. Oke? Minta maaf dan terima kasih ya sudah mau mengikuti konseling. Yang pertama, Ibu mau menjelaskan dalam konseling itu ada beberapa asas-asas yang harus kita patuhi untuk keberhasilan konseling ini. Yang pertama, ada asas kesukarelaan, yaitu ada rasa sukarela dari adik dengan tulus untuk mengikuti konseling ini. Dan yang kedua itu asas keterbukaan, di mana adik mau menyampaikan seluruh pendapat adik, curahan hati adik, masalah apapun yang terjadi di adik mau menceritakan terhadap Ibu. Dan selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Ibu menjamin apapun yang Adi ceritakan kepada Ibu tidak akan menceritakan terhadap siapapun. Jadi hanya yang tahu itu antara Ade dan Ibu. Jadi Ibu tidak akan menceritakan pada siapapun. Oke, baik. Apa Ade mau secara sukarela dan terbuka mengikuti konseling hari ini? Ibu. Jadi konseling hari ini kita akan laksanakan 30 menit sampai 45 menit saja ya. Tergantung dari kita pembahasan kita, oke? Apa kamu sudah siap? Siap, Ibu. Jadi begini kan tadi seperti Ibu bilang, ada laporan dari wali kelas kamu itu kamu tuh tidak kumpul tugas. Apakah benar itu? Ya, betul sekali, Ibu. Ada berapa tugas yang kamu Benar, tidak Ibu. kumpul? Saya mengerti. Ini kalau
ada beberapa Ibu, apalagi tugas mata pelajaran yang kurang saya minat. Seperti pelajaran apa? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu kamu belum kumpul tugas kan? Sekarang pelajaran daring. Ya, ya Ibu, itu salah satu ini mata pelajaran yang saya tidak kumpul tugasnya Ibu, itu seperti bahasa Inggris, terus matematika juga Ibu. Oh, matematika ya. Ada kendala apa sehingga kamu itu tidak mau mengerjakan tugas? Tidak suka atau tidak punya bahan materi begitu? Atau ada hal-hal lain yang terjadi di rumah? Jujur Ibu, untuk Ya, ini jujur Ibu, untuk hal-hal seperti ini saya agak kesulitan Ibu, ya. karena dengan sistem yang sekarang kan saya agak susah untuk berkoneksi dengan teman-teman Ibu untuk menanyakan tugas. Oh, jadi ada Apalagi susah. di rumah juga ini banyak aktivitas yang saya lakukan Ibu. Ya Ibu. Jadi susah berkomunikasi ya dengan teman-temannya. Ya Ibu, susah untuk meminta bantuan untuk menjelaskan Ibu. Oh, iya kan sekarang pandemi jadi jarang ketemu seperti itu. Ya Ibu. Seperti itu Ibu. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kamu mengerjakan tugas itu kerja bersama kawan. Ya, semua iya Ibu. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi Ibu, biasanya kawan yang mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas Ibu. Jadi saya lebih, maksudnya meskipun dengan, tapi saya lebih sering untuk mengerjakan tugas Ibu. Oh, begitu ya. Kalau biasanya kalau dengan kawan itu kamu lebih gampang kerja tugas. Kamu pakai WA atau tidak? Saya pakai WA Ibu, tapi barusan juga pakai Ibu. Selain masalah kamu susah berkomunikasi dengan teman, adakah hal-hal lain yang buat kamu tuh susah belajar kerja tugas daring ini? Apakah ada hal lain? Jujur Ibu, ini bukan kalau hal lain juga Ibu. Saya agak sulit mengatur waktu Ibu. Oh, mengatur waktu. Mengatur waktu yang maksudnya kamu Maksudnya begini Ibu. ya. Maksudnya susah sulit mengatur waktu Ibu. Ini terlalu banyak melakukan aktivitas yang tidak perlu Ibu. Aktivitas yang tidak perlu seperti ini, misalnya main game. Saya lebih mementingkan untuk kesenangan diri sendiri Ibu dibandingkan untuk mengerjakan tugas dari sekolah Ibu. Oh, jadi sekarang begini ya. Kalau menurut kamu sekarang itu mana yang penting antara bermain game sama belajar? Aduh, menjadi permasalahannya saya juga Ibu. Karena saya menyadari memang mengerjakan tugas sekolah lebih penting dibandingkan bermain game, tapi saya sulit untuk berkomitmen dengan diri saya sendiri. Baru yang harus saya lakukan sebagai seorang pelajar adalah mengerjakan tugas dulu dibandingkan bermain game Ibu. Makanya itu yang membuat saya juga sulit Ibu. Saya sulit untuk merubah kebiasaan diri saya Ibu begitu. Jadi kamu nih kebanyakan main game daripada mau mengerjakan tugas. Seperti itu, apakah seperti itu? Ya Ibu. Jadi kamu Ya, harus seperti memilih. itu, Ibu. Jadi kalau menurut Ibu ya, kamu harus memilih prioritas kamu dalam belajar atau main game dulu. Boleh main game, memang masa pandemi sekarang ini rata-rata kan semua belajar online, mainnya di rumah kebanyakan, pasti harus ada refreshing seperti main game. Tapi kamu bisa memilih prioritas mana yang harus kamu pilih, antara main game dulu atau belajar. Bagaimana? Menurut kamu bagaimana?
Ya Ibu, itu juga yang menjadi kesulitan untuk saya Ibu. Sekarang kamu pilih dulu antara main game dan kerja tugas tuh, kamu harus pilih keduanya. Harus jadi prioritas salah satunya. Sekarang kamu pilih yang mana yang harus dikerjakan duluan, main game atau belajar? Mungkin yang harus saya pilih pertama itu ya adalah belajar. Nah, itu sebagai tugas utama saya sebagai pelajar Ibu. Ya, itu kan kamu tahu. Jadi, kamu juga harus komitmen terhadap diri kamu untuk lebih mementingkan belajar dulu. Oke? Siap Ibu. Boleh main game, tapi setelah belajar dulu. Kamu harus tentukan waktu kamu untuk main game dan belajar, oke? Siap Bu. Ya. Jadi Ibu mau minta kamu dalam konseling ini, kamu harus mampu mengatur waktu belajar kamu dan main game. Ya boleh main game, tapi tentukan waktu. Jadi kamu biasa itu belajar malam atau pagi atau sore? Saya biasanya malam Ibu. Kalau belajarnya malam, sore itu kamu waktunya main game. Jadi setelah main game baru kamu boleh belajar. Oke? Atau main game itu salah waktu luangnya ada. Jadi harus diutamakan belajar dulu. Contohnya, kalau kamu mau main game, mau belajarnya jam 8. Belajarnya cukup 1 jam dari jam 8 sampai jam 9. Setelah itu jam 10 sampai jam 11 sebelum tidur kamu main game. Jadi waktu antara kamu main game dan belajar itu tidak terganggu. Jadi kamu lebih fokus belajarnya. Kamu juga harus komitmen ya. Ibu. Siap Ibu. Jadi menurut kamu sekarang kamu harus lakukan apa? Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Baik Ibu. Yang harus saya lakukan sekarang Ibu, saya harus memprioritaskan belajar saya Ibu dibandingkan game. Ya. Dan yang kedua, saya harus pintar mengatur waktu Ibu. Baik. Terus yang ketiga, saya harus bisa berkomitmen dengan diri sendiri Ibu. Paling penting sebagai seorang pelajar itu adalah belajar Ibu, bukan bermain game. Ya, itu sudah bagus. Jadi kamu tuh harus komitmen di dalam diri kamu tuh jadi begini. Saya harus belajar dulu baru main game. Ngomong sama diri kamu saat kamu mau main game, keterusan main game itu kamu harus ngomong sama diri kamu bilang, saya harus belajar dulu setelah itu baru main game. Oke? Siap Ibu. Coba kamu ngomong sama diri sendiri. Kalau saya harus belajar dulu, baru setelah itu saya main game. Saya harus belajar dulu dan baru main game. Oke. Saya harus bisa berkomitmen dulu bahwa saya harus belajar baru bermain game. Oke. Nanti kamu harus pegang teguh komitmen kamu supaya kamu berhasil. Kan kamu sekarang sudah kelas 2. Sebentar lagi persiapan naik kelas 3 dan kelas ujian. Kamu harus komitmen sama jadwal kamu juga harus komitmen sama perkataan kamu supaya kamu tuh tidak terlambat lagi kumpul tugas karena banyak tugas yang kalau kamu kumpul ya. Siap Ibu. Oke, baik. Apa ada hal lain yang kamu masih ingin bicarakan untuk pertemuan hari ini? Baik Ibu, sebelumnya saya berterima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Kepada Ibu yang sudah menyadarkan saya. Ya, sama-sama. Sejauh ini saya agak sedikit lega karena tidaknya saya bisa menyadari kalau belajar itu yang paling diutamakan, yang harus diutamakan dibandingkan bermain game Ibu. Ya, ingat ya kamu harus kerja tugas. Ingat belajar GW karena kamu itu sudah mau kelas 3, kelas ujian, oke? Tetap semangat sekolah online-nya. Tetap jaga kesehatan. Supaya kamu itu bisa berhasil ya dalam sekolah, dalam studi.
kamu ini anak yang pintar, kata wali kelas kamu anak pintar, cuman belakangan ini kamu memang punya masalah kumpul tugas terlambat dan ada beberapa tugas yang kamu tidak kerjakan, oke? Ya, Ibu. Oke, pertemuan kita hari ini mungkin sampai sini saja ya. Terima kasih telah mengikuti konseling hari ini. Apakah kamu ada waktu lagi untuk kita melakukan konseling pertemuan kedua untuk Ibu pantau perkembangan kamu? Ya, Ibu. Saya ini selalu punya waktu, Ibu. Bagaimana, kapan kamu bisa? Saya bisa di minggu depan, Ibu. Oh, minggu depan ya. Nanti hubungi Ibu kalau kamu bisa, kami lakukan konseling selanjutnya ya. Ya, Ibu. Ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih telah mengikuti konseling hari ini ya. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa kemana-mana itu cuci tangan dan pakai masker ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati ya. Siap, Ibu. Selamat sore juga, Ibu Hati.